Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 18 Januari 2022 dengan judul Melalui Kuasa Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu dan membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik tentang kebenaran ilahi. Betapa Allah memperhatikan umat manusia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu mengutus Roh Kudusnya menjadi guru manusia serta penuntun yang terus menerus. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 113. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya, suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Sebelum ini Roh sudah ada di dalam dunia. Sejak dari mulanya pekerjaan penebusan, Ia sudah sedang menggerakkan hati manusia. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Nanti pada waktu mereka kehilangan hadiratnya, barulah mereka merasakan perlunya Roh. Dan pada waktu itulah Ia akan datang. Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Sebab itu demi kepentingan mereka, Ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagaimana penggantinya di bumi. Dengan demikian, seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Oleh Roh itu Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, Ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika Ia tidak naik ke sorga. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi,
Ia senantiasa di sebelah kanan kita untuk menyokong, menguatkan, memapah, dan mengembirakan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 311 dan 312. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu begitu indah, dahsyat, dan luar biasa, mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan lebih daripada itu, dapat mempersiapkan kami untuk dapat melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan memberikan penekanan kepada kami. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan kuasa dan hikmat daripada Tuhan. Curahkan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga teringat guru-guru, siswa, orang tua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar guru-guru dapat memberikan tuntunan pelajaran dan juga sabar setia, sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada anak-anak di setiap lembaga pendidikan tercapai dan mereka memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk pelayanan penginjilan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.